Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah marah saat orang Yahudi menanyakan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi dengan kesabaran yang luar biasa. Semua orang mengenal beliau sosok yang lembut, tidak pernah melaknat apalagi bersikap kasar. Ada satu peristiwa yang membuat Nabi marah, namun Allah menenangkannya dengan menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril. Kemarahan beliau tidaklah seperti kita. Beliau marah karena sebab sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadi beliau. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, semua orang menyambut hangat beliau, termasuk kaum Ansar ataupun penduduk Madinah dan kaum Yahudi yang bermukim di Madinah. Kedatangan beliau sangat menguntungkan perdagangan kaum Yahudi. Namun belakangan, orang-orang Yahudi tidak rela melihat kaum muslimin bertambah sejahtera dan Islam semakin menguat. Apalagi setelah mendengar seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka. Suatu hari, orang-orang Yahudi Madinah terkejut ketika mendengar seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam mengajak keluarganya untuk turut serta. Namun ia masih merahasiakan keislamannya kepada teman-teman Yahudinya. Ya Rasulullah, saya khawatir kaumku akan menghinaku dan merendahkanku jika mereka tahu aku masuk Islam. Demikian kata Abdullah kepada Rasulullah. Sudikah kiranya Anda menanyakan tentang saya kepada kaum saya? Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu. Beliau menanyakan kepada orang Yahudi mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam. Dia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendekiawan kami. Mendengar itu, Abdullah bin Salam pun keluar menemui kaumnya dan berkata, "Aku telah memeluk Islam. Kalau kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendekiawan, kalian bisa mempercayaiku bahwa sungguh agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar." Namun apa yang terjadi? Wajah orang-orang Yahudi pucat, kehilangan darah karena begitu terkejut. Sesaat, tidak ada seorang pun yang berbicara. Kemudian, bukannya berpikir jernih, mereka menanggapi Abdullah bin Salam dengan marah. "Kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita." Setelah itu, kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan. Abdullah bin Salam dicaci dengan berbagai fitnah dan diumpat dengan kata-kata yang amat kasar. Sejak saat itu, kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diutus Allah. Namun mereka menduga bahwa nabi itu akan lahir dari kalangan Yahudi. Beberapa pimpinan Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya dengan congkak, "Hai Muhammad, Allah yang telah menciptakan segenap makhluk, lalu siapakah yang menciptakan Allah?" Nauzubillah min zalik. Mendengar pertanyaan yang sekeji itu, wajah Rasulullah berubah karena menahan marah. Seketika, turunlah malaikat Jibril menenangkan Rasulullah seraya menyampaikan firman Allah yang pernah diturunkan di Mekah untuk menjawab, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara ataupun serupa dengan dia. Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Sesudah Rasulullah membaca ayat tersebut, para ketua Yahudi terdiam dan saling mengejek. Ia berkata, "Muhammad, coba engkau sifatkan kepada kami bagaimana Allah itu, berapa hasta tingginya, bagaimana lengannya, bagaimana?" Sudah tentu, Rasulullah menjadi sangat marah, lebih marah daripada yang pertama. Namun Jibril kembali turun memadamkan rasa marah Rasulullah sambil menyampaikan firman Allah untuk menjawab pertanyaan lancang itu. Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal kami seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Demikianlah kisah Rasulullah SAW marah ketika pemuka-pemuka Yahudi mempermainkan Allah dengan pertanyaan ngawur. Kemarahan beliau dinilai wajar, namun beliau tetap menunjukkan akhlak terpuji. Beliau tidak lantas membalasnya dengan cacian dan hinaan.
justru beliau menjawab pertanyaan konyol Yahudi itu dengan firman Allah yang Maha Agung. Dan berikut adalah cara mengendalikan amarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Semua orang tentu pernah mengalami hal itu. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan akan mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Marah adalah luapan emosi yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW memberi perhatian besar terhadap masalah ini, hingga beliau bersabda dalam satu hadis, "Janganlah marah, maka bagimu surga." Dan berikut cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mengendalikan amarah sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, membaca kalimat ta'awuz. Dari sahabat Sulaiman bin Surud, beliau menceritakan, "Suatu hari saya duduk bersama Rasulullah. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Diam merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara untuk mengantisipasi muncul luapan amarah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad dan Syu'aib Al-Arnud menilai hasan li ghairi. Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun mengelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah bersabda, "Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum hilang juga, hendak dia mengambil posisi tidur." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan perawinya dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnud. Yang keempat, ingat hadis ini ketika marah. Dari Mu'az bin Anas Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berusaha menahan amarahnya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya. Dari Urwah As-Sa'adi, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan demikianlah kisah Rasulullah SAW yang marah kepada Yahudi, dan bagaimana Rasulullah pun mengajari kita cara menahan amarah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.